SMA dulu ini, waktu saya masih kerja, dan banyak kegiatan-kegiatan sebagai mahasiswa di sini dilakukan banyak sekali. Dosen-dosen senior di sini teman saya semua dulu. Jadi makanya dulu saya katakan pada Pak Burhanuddin Jalil bahwa saya orang pertanian sebenarnya. Orang pertanian jadi bupati gitu. Jadi doktor saya itu di bidang pertanian secara umum. Dulu kita selalu mengajar di sini. Begitu saya lihat alamatnya sih lagi. Nah, oke. Sekarang kita saudara sudah berada di kandang-kandang kambing. Kambing sekarang ini yang paling naik daun ini adalah kambing yang jenis saya tidak tahu apa, tawa itu yang besar begitu. Sekalipun harganya itu bibitnya mahal, tetapi nilai jualnya juga tinggi. Ya, karena memang gede dia, besar. Nah di sini saudara sudah lihat, sudah dapat penjelasan dari bapak-bapak di sini. Saudara coba mengkaji, dicatat yang saudara catat. Yang pertama, ya, nanti dibuat laporan mengenai bagaimana cara berpeternak kambing yang baik, jadi budidaya kambing yang baik. Sebutkan jenis-jenis kambing yang ada di sini, bagaimana cara beternak kambing yang baik. Itu satu. Yang kedua, ada masalah yang dihadapi oleh peternak kambing di sini? Ada tidak masalah yang dihadapi oleh peternak kambing di sini? Yang ketiga, ya kemukakan di situ taksasi keuntungan yang diperoleh, jika beternak kambing yang benar itu dilakukan. Ya, jadi kalau dia lakukan ini dan semua, dia akan bisa memperoleh taksasi keuntungan profit sekian besarnya. Nah, kemudian yang keempat, apa menurut pengamatan saudara usaha ini bisa dikembangkan? Lalu apa hal-hal yang harus dilakukan agar beternak kambing ini bisa berkembang? Nah, itu yang saudara catat. Itu dilakukan tidak hanya untuk di kambing, tapi di sapi juga dan ayam. Ya, ayam. Sekarang kita petani di Jedepon, coba itu dia datangkan bibitnya itu dari kalau misalnya satu saat lalu bapak di sini kekurangan, saya bisa komunikasi dengan mahasiswa yang di Jogja itu, malah dia beternak kambing, dia bawa kambingnya kan, dia buka itu. Cuma kita tidak sempat karena saya pikir di sini lebih dekat, di sini wadahnya sudah ada, ya biar di sini kita paham. Ya. Kemudian selain itu, nanti dipelajari juga bagaimana buangan dari kotoran-kotoran kambing ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Ya, karena seperti di kuliah kita di kelas saya sudah sampaikan di situ bahwa tanaman itu sebagai produksi pertanian pertama, sedangkan ternak itu sebagai produksi pertanian yang kedua. Jadi kambing makan rumput, kambing mengeluarkan susu, kambing diambil dagingnya, itu sebagai produksi pertanian yang kedua. Banyak hal-hal yang terutama tadi saya dengar biogas juga perlu sekali, Pak. Saya kan sudah ajarkan di kelas mengenai biogas ini. Coba kita lihat bagaimana hal-hal pemanfaatan biogas itu yang sudah dimanfaatkan di situ. Saya punya pengalaman di Mesir dulu, Pak, di sapi itu. Itu sapinya sudah tidak bisa noleh, Pak. Begitu gemuknya. Karena makanan itu yang pakai konveyor, makanan yang jalan di mukanya. Makanan itu gak bisa makan saya. Itu berputar begitu. Luar biasa itu, luar biasa produknya. Oleh karena itu kita tapi kita syukurin, Pak, karena kita punya peraja ini sebenarnya sudah praktek-praktek begini juga di Jatinangor. Di Jatinangor juga punya sapi.
mereka juga tahu. Kan kita punya lahan di sana 220 hektar Pak. Nah jadi lahan di belakang itu ya, kita di belakang. Kita syukur karena mungkin ada return, ada pendapatan yang mereka bisa dapat dari situ. Dan kita bersyukur sebenarnya kalau Praja ini Pak sudah ada jiwa begininya, nanti setelah dia bekerja, dia bisa tularkan kepada masyarakat. Itu sebenarnya tujuan utamanya, dan banyak. Kalau saudara ke lapangan sekarang, itu di mana-mana itu terpampang peternakan ayam gitu. Peternakan ayam pedaging. Sudah lihat di mana-mana itu. Dan sistemnya itu sudah bagus karena dia sistem bagi hasil. Yang perusahaan itu yang memberi bibit, yang mengantar bibit, yang berikan racun, yang berikan obat, yang berikan makanan, dan yang beli nanti pada saat sudah panen. Tidak ada deh. Pak Pandi Rimba ini kan punya peternakan itu. Dan kalau saudara punya peternakan seperti itu, terutama nanti setelah saudara ke daerah, itu kira-kira lebih besar daripada gaji saudara sebagai ORT. Yakin saya. Ada PNS yang kaya. Ya, tidak ada PNS yang kaya, tapi kalau ada usaha sambilannya, ya gitu. Ya di luar negeri itu kita aneh Pak. Dia seorang dokter, dia punya sapi puluhan ribu ekor. Saya bilang, mana kita bilang pendapatannya tidak ada, tapi kalau peternakan ini dia punya ribuan hektar, dia lihat sapi-sapinya, dia naik traktor saja keliling itu kasih makan makanan di luar biasa itu. Satu lagi yang Pak, saya tidak tahu dulu, itu ada namanya proyek penggemukan dulu itu, penggemukan sapi. Itu di zamannya siapa namanya itu, luar biasa Pak untungnya. Jadi dia beli sapi-sapi, anak-anak sapi yang kecil yang kurus, ya, dari masyarakat, lalu dia gemukan. Tidak seberapa biayanya gemuk, lalu harga jualnya luar biasa. Kalau orang mau kaya itu di situ. Jadi kurus sih Pak, dia belikan harga murah. Anak-anak sapi itu ya dia beli. Lalu terlibat banyak orang karena pengadaan makanannya itu dilibatkan petani dalam arti kata sebagai plasma. Di rakyat nadam rumput, dia hanya taruh di pinggir jalan, begitu mobil truk datang dibayar di situ itu. Baru diangkat ke ini tidak terlalu mereka. Kalau tidak salah dulu itu namanya di UNAS Profesor Dr. Samsudin Rasid itu yang iya, Samsudin Rasid dengan Samsudin Hasan. Kalau Pak Samsudin Hasan saya punya kawan Pak, seleting saya. Mantan dekannya ya, betul. Kita dulu tadinya sama-sama lagi di UIT, saya dekan di UIT di pertanian, dia di MIPA dia. Tapi terakhir saya lihat mungkin dia istirahat. Saya senang karena Anda sudah ada di sini, dan seandainya ini di Jawa kita bisa keliling kemana-mana lihat. Ini kan tidak terbatas, tapi syukurlah karena ada ini kantor ini, dan di sini kita bisa lihat. Ada pertanyaan sampai di sini dulu, baru kita jalan ke jauh biogas ya Pak? Ada kan? Baru proyek baru tahun ini juga. Baru mulai. Dulu ada, tapi baru ini yang dipermanenkan sekarang. Dan sebenarnya ini Pak, kalau ini nanti ini bisa dibuat kantor ini, di Cina saya lihat, dia menjadi sumber benih, hampir seluruh benih di dunia dia buat. Jadi sudah dalam bentuk benih-benih hybrid, jagung, padi, kedelai, apa sudah di hybrid semua Pak. Hasilnya luar biasa. Tapi persoalan itu bibitnya, itu benihnya. Kalau kita tanam kembali itu tidak menghasilkan kembali ke induk. Jadi kita selalu harus beli di sana. Seorang ahli plant breeding yang terkaya di dunia itu Pak, yang kerjanya itu cuma mengawin-awinkan saja itu bunga-bunga tanaman, kaya raya Pak. Sebab ini hasilnya tidak untuk dimakan, tapi untuk dijual. Dan benihnya luar biasa. Kalau kita bisa bikin begitu Pak, sungguh luar biasa ini. Di Goa Kartodasa terakhir ini, saya kebetulan juga dosen di Unisbu, ada kerjasama Unisbu dengan Menteri Pertanian, supaya dia bikin pengadaan sumber benih jagung. Tidak usah orang beli benih jagung dalam bentuk kotak-kotak begitu, luar biasa mahal. Dan dari situ saja. Tapi dulu harus di treatment itu Pak. Tidak boleh benih biji jagung itu begitu keluar mulai tercampur dengan kawin dengan
tanaman lain, harus dikerodong namanya di itu. Dan itu hasilnya luar biasa. Sama juga kelapa hibrida yang ada di Luwu dulu. Kebetulan itu kelapa hibrida di situ untuk seluruh Indonesia hanya ada di situ. Di Borobone. Jadi orang pada saat dikawinkan di Torunya, orang naik bawa hand sprayer digunting itu disemprot itu tepung sarinya itu dikasih kawin. Nanti kelapanya itu Pak sudah kelapa hibrida itu. Tapi kelapa hibrida Bapak tanam, ada buahnya, Bapak mau tanam kembali buahnya, dia kembali kepada induk awalnya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita jalan ke biogas di sana. Ya. Nanti catat pertanyaannya, kalau ada nanti kita di kelas lagi. Ini karena saya punya sebenarnya kesenangan saya di pertanian saya beberapa kali ke luar negeri diutus oleh Departemen Pertanian. Saya pernah ke Mesir, saya pernah ke Amerika untuk perkembangan pertanian. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Kemarin baru-baru dari Thailand. Iya betul, iya. Kunjung ke tempat yang lain. Iya, coba di sini Pak kita bisa usul proyek Kementerian Pertanian supaya jadikan benih itu. Jadi ada praktek pembuatan biogas, ada praktek tadi saya bilang pengadaan benih apa begitu. Karena kita sudah punya infrastruktur. Kata-kata ahli mami ini kasihkan kawin, ahli kemudian tanaman itu dialih mengkawinkan tanaman tidak seperti imam. Kalau imam kan orang jadi kasih kawin, kalau ini ya ternak dia kasih kawin, tanaman dia kasih kawin, apa dia bisa kasih kawin? Oke, kalau gitu kita jalan Pak, jalan ke lokasi. Ada orang di sana Pak.